Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jukas Baterlihu, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran. Jika kita berbicara tentang metode pembelajaran, sudah pasti tidak luput dari kita, yaitu metode pembelajaran ceramah, yang dimana kita sudah pernah mengalami metode pembelajaran ini pada saat kita SD, bahkan mungkin hingga sekarang. Metode ceramah ini posisinya dimana guru menerangkan dan pelajar itu mencatat apa yang diterangkan oleh guru ini. Ini metode klasik yang hampir pernah dialami semua orang, termasuk saya. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu di mana pembelajaran menjadi super efisien. Contohnya adalah di mana guru bisa menjelaskan satu bab penuh dalam satu pertemuan saja. Lalu kelebihan yang kedua adalah kontrol di tangan guru, di mana guru bisa menentukan mana poin penting yang harus ditekankan dan mau kemana alur cerita pelajarannya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah solusi untuk kelas yang banyak atau ramai. Metode ini menjadi pilihan yang paling masuk akal ketika jumlah siswa dalam kelas banyak dan hanya memiliki fasilitas terbatas. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama ada siswa menjadi pasif, di mana siswa cenderung hanya mendengarkan dan mencatat sehingga kurang terlibat aktif dalam proses berpikir. Hal ini dapat menyebabkan kebosanan dan daya ingat yang rendah. Lalu kekurangan yang kedua adalah mengabaikan perbedaan individu. Metode ini mengasumsikan semua siswa memiliki kecepatan belajar dan gaya belajar yang sama. Siswa yang lambat dalam menangkap informasi akan tertinggal, sementara siswa yang cepat akan merasa tidak tertantang. Lalu kekurangan yang ketiga ada sulit mengukur pemahaman. Guru sulit untuk mengetahui sejauh mana setiap siswa telah memahami materi yang disampaikan hanya dengan melihat ekspresi atau bertanya sepintas. Lalu untuk kekurangan yang keempat adalah kekurangan membatasi pengembangan keterampilan sosial karena minimnya interaksi dan kolaborasi serta keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis, yang dimana hal ini dapat menyebabkan siswa kurang terasah. Menurut saya pribadi lebih merekomendasikan ke metode pembelajaran yang kooperatif, khususnya Jigsaw. Metode ini dirancang untuk mengatasi kelemahan utama dari metode ceramah dengan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukannya guru, dan memaksa siswa atau pelajar untuk terlibat secara aktif. Apa alasan saya merekomendasikan metode pembelajaran Jigsaw ini? Karena yang pertama adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa. Dikarenakan setiap siswa memiliki peran ahli yang membuat mereka harus aktif dalam belajar, ini akan menghilangkan kelemahan utama dari metode pembelajaran ceramah tadi, yaitu membuat siswa menjadi pasif, yang dimana dengan menjadi ahli, siswa dipaksa untuk aktif dalam pembelajaran dan sebagai ahli mereka akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan ke kelompok mereka. Lalu yang kedua adalah mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Siswa berlatih untuk berdiskusi, menjelaskan, mendengarkan, dan bekerja sama dalam tim. Lalu yang ketiga ada memperdalam pemahaman. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkan. Ketika siswa harus menjelaskan materi kepada temannya, pemahamannya sendiri akan semakin menguat. Lalu yang keempat adalah mengakomodir perbedaan individu. Siswa dapat belajar dengan tempo mereka sendiri dalam kelompok ahli dan mendapat penjelasan dari teman sebaya dengan bahasa yang seringkali mudah dipahami. Lalu yang kelima adalah membangun rasa percaya diri, di mana siswa yang biasanya pendiam didorong untuk berkontribusi dalam kelompok kecil yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Itu saja dari saya Ahmad Jukas Baterlihu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.